Halo, nama saya Pratisa Taskia Haridani dari jurusan Digital Komunikasi dengan nomor NIM 445220190. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi termediasi komputer. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas besar 2 saya dari matkul dasar-dasar komunikasi digital. Selamat menyaksikan ya, terima kasih. Komunikasi termediasi komputer. Komunikasi termediasi komputer atau Computer Mediated Communication, disingkatnya CMC. Di era digital ini, hampir seluruh manusia itu menggunakan CMC. Contohnya, berkirim pesan melalui aplikasi chat, lalu berteman di sosial media, juga bisa mengunggah tugas di forum daring, itu termasuk CMC. Jadi, komunikasi termediasi komputer atau CMC adalah proses komunikasi yang melibatkan media, komputer atau internet sebagai sarana untuk mereka berkomunikasi, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. CMC ini mempelajari bagaimana perilaku manusia dibentuk melalui pertukaran informasi menggunakan media komputer, khususnya media komputer internet. Internet memiliki 3 komponen, yaitu 1. Internet memiliki jaringan yang terkoneksi satu sama lain melalui sistem pengalamatan global. Yang kedua, internet menggunakan sebuah bentuk tersendiri dari protokol transmisi. Dan yang ketiga, internet memungkinkan adanya transmisi publik dan private. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori komunikasi termediasi komputer. Ada yang mengatakan berkomunikasi menggunakan CMC kurang memiliki sosio-emosional dibandingkan berkomunikasi melalui face-to-face. Tetapi menurut Birch, tahun 2014, semuanya itu berpulang pada pengguna CMC masing-masing. Karena setiap pengguna CMC memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakannya karena tengah mengupayakan hubungan sosial. Ada juga yang bertujuan untuk meminimalisir keterlibatan dengan orang lain, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dampak dari komunikasi termediasi komputer. Dampaknya itu ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak psikologis. Kita ke dampak sosial dulu. Let's go! Dampak sosial. Dampak negatifnya, manusia menjadi malas untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman dan lingkungan sekitar secara face-to-face. Pasti mereka itu lebih memilih berkomunikasi menggunakan media komputer atau jaringan internet, karena bisa di mana aja. CMC juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari penggunaan CMC adalah dapat mempermudah berkomunikasi antar individu-individu yang terpisah oleh jarak. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan keluarga saya yang di luar kota. Dengan CMC juga kita bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak menggunakan biaya yang mahal. Lalu ada dampak ekonomi. Dampak CMC dari sudut ekonomi itu adanya perubahan gaya hidup masyarakat saat ini. Karena berkembangnya CMC, komunikasi termediasi komputer, berkembangnya online shop juga, jadi ada online shop. Dan kita lebih mudah untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan melalui online shop, karena itu pun diantar sampai rumah, jadi kita tidak perlu ke pasar. Tapi itu juga dampaknya mempengaruhi keuntungan pedagang konvensional yang berjualan di pasar. Begitu. Lalu dampak selanjutnya ada dampak psikologis. Dampak psikologis yang pertama dari terjadinya CMC ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan individu dalam masyarakat, sehingga seseorang cenderung suka menyendiri dan lebih senang menghabiskan waktunya dengan gadget. Lalu ada dampak psikologis selanjutnya, yaitu adanya ketergantungan terhadap komputer, merasa tidak percaya diri atau gelisah apabila tidak berinteraksi dengan gadget mereka. Dampak psikologis berikutnya adalah
Antisocial behavior artinya bentuk perilaku yang berlawanan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat atau penyimpangan perilaku. Lalu ada dampak yang keempat, computer anxiety, yaitu kegelisahan seorang dalam menggunakan komputer. Dan ada dampak yang terakhir, addiction atau kecanduan, yaitu kecanduan terhadap komputer atau internet sehingga mereka kurang bersosialisasi dan kurang memiliki sikap toleransi. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu keunikan dari komunikasi termediasi komputer. Ini seperti karakteristik dari CMC. Dalam CMC terdapat karakteristik yang tidak kita jumpai dalam komunikasi lain. Contohnya misalnya fitur emoji, GIF, emoticon, dan simbol-simbol. Ini baru muncul ketika kita mulai memakai aplikasi pertukaran chat seperti Line, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Lalu, CMC juga memiliki kekurangan. Jika ada gangguan jaringan, komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan membahas contoh dari komunikasi termediasi komputer, akan dijelaskan penggunaannya, aplikasinya. Di sini saya membahas 3, yaitu ada Instagram, Line, dan juga Google Classroom. Contoh dari komunikasi termediasi komputer, di sini saya mencantumkan 3 aplikasi sebagai contoh. Yang pertama, Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas berjaring lainnya. Instagram juga menerapkan fitur komen dan like sebagai feedback. Yang kedua, ada aplikasi Line. Line adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling berkomunikasi. Aplikasi Line sering disebut dengan aplikasi pengirim pesan instan. Aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis dalam berbagai platform, yakni smartphone, tablet, hingga komputer. Contoh aplikasi berikutnya adalah Google Classroom. Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring, sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik tanpa menggunakan kertas maupun tatap muka secara langsung. Kesimpulan dari komunikasi termediasi komputer, CMC, ialah suatu transaksi komunikasi yang terjadi melalui penggunaan 2 atau lebih komputer jaringan. Istilah tersebut secara tradisional disebut komunikasi yang terjadi melalui dimediasi format komputer, misalnya pesan instan, email, dan chatroom. Dan menurut pendapat beberapa ahli, hadirnya CMC atau komputer internet di tengah-tengah masyarakat dapat menimbulkan pengetahuan baru bagi pecinta teknologi, terlebih anak-anak sekolah, mahasiswa, hingga orang dewasa. Internet juga dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku penggunanya, dan dapat menimbulkan berbagai dampak bagi penggunanya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Para pengguna komputer internet memiliki cara pandang bagaimana menggunakan berbagai media dan fitur yang ada secara benar dan bijak, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oke, jadi segitu saja video dari saya yang saya rangkum dari makalah yang saya buat di tugas besar 1. Jika ada kesalahan atau kurang paham, mohon dimaafkan, saya akan memperbaikinya di tugas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.